insya Allah jika dia berhasil, dia akan mendapatkan intan mutiara yang berharga, layaknya seperti yang didapatkan oleh prajurit yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Terpadu Pondok Duta yang Bapak banggakan, juga segenap pemirsa pecinta channel YouTube SMPIT Pondok Duta yang kami hormati dan Allah banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah atas berkat nikmatnya, hidayahnya serta inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam rutinitas kita. Mudah-mudahan segala amal baik kita, dari mulai kita bangun pagi sampai nanti menjelang malam, dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini kita sudah mengetahui semua, sudah maklum, kita berada pada satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke tema bahasan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, saya akan membawakan sebuah kisah yang menarik yang terdapat dalam sebuah buku karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Di situ diceritakan bagaimana seorang raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang alim, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat beliau ingin menghadapi suatu peperangan dengan tentara musuh, sehingga beliau kumpulkan tentara-tentara beliau untuk menghadapi peperangan tersebut. Sebelum berangkat peperangan, beliau berpesan memberikan amanat kepada para tentaranya. Wahai pasukanku, kita akan berperang melawan musuh dengan perjalanan yang lumayan jauh. Oleh karena itu, siapkanlah segala perbekalan apa yang harus kita bawa. Selain daripada itu juga, aku berpesan kepada kalian bahwasanya nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Aku memberikan amanat kepada kalian, seandainya nanti kalian turun melintasi sungai tersebut, apapun yang terinjak, apapun yang tersentuh oleh kaki kalian, kalian ambil, kalian masukkan ke dalam tas. Lalu para prajurit berkata, baik Raja. Setelah semua perbekalan siap, berangkatlah pasukan Raja beserta bala tentaranya. Dan akhirnya tibalah di tepi sungai. Ketika Raja dan pasukan tiba di tepi sungai dan ingin masuk ke dalam sungai, ini ketika di dalam sungai pasukan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, ada pasukan yang begitu masuk ke dalam sungai, apapun yang tersentuh oleh kakinya, pasukan ini tidak mengambil apa-apa. Dia berpikir bahwasanya yang tersenggol atau tersentuh oleh kakinya adalah batu. Karena kita ingin berperang, untuk apa kita membawa batu, hanya menambah beban saja. Jadi pasukan yang golongan pertama ini, begitu dia terjun ke dalam sungai, turun ke dalam sungai, dia tidak mengambil apapun, tidak mengikuti perintah yang dianjurkan oleh sang raja. Lalu ada gelombang yang kedua, golongan yang kedua, begitu masuk ke dalam sungai, golongan yang kedua ini dia ambil yang tersentuh oleh kakinya.
namun dia mengambilnya hanya seala kadarnya. Tidak semua yang disentuh diambil, karena hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh sang raja. Dan begitu golongan yang ketiga turun, inilah golongan yang termasuk ke dalam orang mematuhi amanat yang disampaikan oleh sang raja. Begitu dia turun masuk ke dalam sungai, apa yang tersentuh oleh kakinya dia masukkan ke dalam tas. Begitu selesai semuanya naik, raja memerintahkan untuk beristirahat, dan ketika pagi hari raja memerintahkan kepada semua tentara untuk membuka tasnya satu persatu. Ketika golongan yang pertama dibuka, ternyata tasnya kosong, hanya ada perbekalan yang dia bawa saja. Lalu golongan yang kedua dibuka, ternyata golongan yang kedua tersebut di dalam tasnya begitu dibuka terdapat sebuah intan permata yang bernilai harganya. Namun ada sedikit penyesalan di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia menyesal. Kenapa enggak semuanya saya ambil? Padahal kalau kita tahu ternyata yang ada di dalam sungai itu adalah intan permata. Walaupun dia dapat sebagian, namun dia tetap menyesal. Dan golongan yang ketiga, begitu dia buka tasnya, subhanallah, ternyata tasnya penuh dengan intan berlian yang berharga, yang nilainya sangat mahal. Anak-anakku, hadirin pemirsa channel SMPIT yang dimuliakan Allah. Dari kisah tersebut, kita bisa menganalogikan dengan bulan suci Ramadan yang sudah ada di hadapan kita semua. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, ini manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Ada golongan yang pertama, ketika masuk bulan suci Ramadan, dia biasa saja. Dia menganggap bahwa Ramadan ini sudah biasa seperti tahun-tahun berikutnya. Sehingga golongan yang pertama inilah yang nantinya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Padahal Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa dan juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah Allah sudah datang, anjuran dari Allah sudah datang, namun dia tetap enggan untuk melaksanakannya. Maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Sama seperti halnya dalam kisah yang tadi, ketika diperintahkan oleh sang raja untuk mengambil sesuatu di dalam sungai, dia tidak menghiraukan sehingga dia pun tidak mendapat keuntungan. Ada gelombang yang kedua, golongan yang kedua. Ketika masuknya bulan suci Ramadan, dia beribadah puasa namun seala kadarnya. Dia melaksanakan ibadah saum, dia melaksanakan ibadah puasa hanya seala kadarnya, tidak sungguh-sungguh. Atau mungkin sekarang puasa, besok tidak. Malam ini tarawih, besoknya tidak. Dia memang mendapatkan puasa hanya seala kadarnya saja. Ini pun sama termasuk ke dalam golongan orang yang rugi. Dan yang berbahagia adalah yang nanti di ujungnya termasuk ke dalam gambaran dari surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, adalah golongan yang ketiga. Ketika masuknya bulan suci Ramadan, ada perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun situasinya berat, walaupun keadaannya berat, harus menahan hawa nafsu, harus menahan mulutnya, harus menahan matanya, harus menahan telinganya, terutama harus menahan hatinya dari berbagai macam ujian, dari berbagai macam hawa nafsu. Insya Allah jika dia berhasil, dia akan mendapatkan intan mutiara yang berharga, layaknya seperti yang didapatkan oleh prajurit yang ketiga. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kesimpulan dari tausiah pada hari ini adalah bahwasannya dengan datangnya bulan suci Ramadan, marilah kita sama-sama
Keutamaan bulan suci Ramadan harus kita dapatkan. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang kedua ataupun orang yang pertama, tapi kita harus menjadi golongan orang yang ketiga. Begitu masuk bulan suci Ramadan, kita ambil semuanya, kita ambil hikmahnya, kita ambil magfirahnya, kita ambil ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan sholat sunnahnya, kita laksanakan sholat tarawihnya, kita laksanakan saumnya, kita laksanakan sodakohnya, kita laksanakan santunannya dan lain sebagainya, agar kita bisa mendapatkan intan mutiara yang berharga kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.